Haji Malingkai, seperti yang sudah diinformasikan tadi oleh Pak Kompol Saharudin, kita mengetahui bersama bahwa situasi dan kondisi saat ini di wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan sekitarnya ini saat ini kondusif, aman, dan masyarakat juga akhirnya sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Lantas, bagaimana dari FKUP Sulsel sendiri, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan, pendapatnya ini sehingga masyarakat di Sulawesi Selatan tetap menjaga keamanan dan situasi kondusif saat ini, Pak Haji Malingkai? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Kompol, atas informasi yang disampaikan tadi. Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari sebelumnya kami melihat dan kami mengamati informasi yang berkembang di media sosial dan di media-media online. Alhamdulillah kondisi Sulsel ini relatif aman dan Ya. damai sampai hari ini. Dan Mhm. ini saya kira bisa terjadi karena kerjasama beberapa pihak, terutama dari aparat keamanan dan juga masyarakat yang melakukan demonstrasi yang pasca 2908 itu cenderung lebih tertib Iya. dan lebih aman. Itu perlu diapresiasi karena kalau kita masing-masing bisa memahami posisi kita, baik sebagai aparat ataupun pihak demonstran ataupun pihak pengguna jalan yang dipakai untuk sebagai media dalam demonstrasi, saya kira semua bisa berjalan dengan aman-aman saja. Kami menyimak, Mbak dan pemirsa sekalian, Iya. pendengar RRI, kami menyimak bahwa pasca 29 tanggal Agustus. Mhm. 2908 itu kan menelan korban Iya. dan korban jiwa dan korban materi. Ini sangat luar biasa dan kejadian yang sangat luar biasa karena demo itu bukan saja menyuarakan aspirasi tapi juga sampai merusak fasilitas umum, fasilitas publik. Eh, Dalam ajaran agama sendiri, ketika menyampaikan aspirasi itu ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Iya. Misalnya dalam masa-masa peperangan itu tidak boleh misalnya anggaplah menyakiti orang lain, menyakiti perempuan dan anak-anak. Eh, Apa misalnya kalau sumber kehidupan itu air, tidak boleh itu dicemari. Pohon-pohon tidak boleh ditebang. Itu deh. Hal-hal Iya. seperti ini kan tidak terjadi di demo kemarin. Seolah-olah ini apa yang ada di depan semua harus dihancurkan. Apakah itu berupa makhluk hidup ataupun benda mati. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Iya. Dan tentunya situasi ini eh, ada yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Artinya menurut kami begini, bahwa kejadian demo yang sampai anarkis itu kami pikir tidak terjadi begitu saja. Jadi apakah selama ini dari perspektif umat beragama, apakah selama ini pembinaan-pembinaan keumatan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama itu sudah berhasil atau tidak? Iya. Karena yang ada di lapangan ini kita lihat, ya meskipun tidak ada label agamanya, tapi kan mereka yakin bahwa mereka semua adalah umat beragama. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan pasca kejadian ini? Tentunya kami dari Kementerian Agama, dari Forum Kerukunan Umat Beragama sangat berharap bahwa komunikasi-komunikasi lintas sektoral itu harus senantiasa terjalin. Iya. Silaturahmi tokoh masyarakat, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya hidup rukun, dialog, saling menghargai. Kemudian kalau ada perbedaan pandangan itu sebaiknya dilakukan dengan cara-cara ya dialog melalui musyawarah begitu. Iya. Sehingga betul-betul target yang diinginkan itu apa yang diinginkan tuntutan yang diinginkan demonstran bisa powerful, bisa tercapai karena tersalurkan dengan baik dan pihak-pihak yang eh, kemarin kan kita lihat mereka menyampaikan aspirasi ke DPR, itu Iya. hampir-hampir tidak ada pintunya. Jadi pihak pendemo tidak ketemu dengan orang yang bisa disampaikan aspirasi itu. Sehingga besar harapan kita bahwa mari untuk kondisi Sulsel ini, mari kita jaga bersama apa istilahnya. Kalau orang Makassar Pak Rasanganta, Pak one Rasanganta. what
ya mari kita jaga bersama karena tidak ada yang bisa menjaga ini kalau bukan kita semua. Mhm. Dan perdamaian, kedamaian di Sulawesi Selatan ini adalah tanggung jawab bersama. Iya. Tidak bisa dibebankan kepada pihak-pihak tertentu, tapi kita semua lah ini yang punya peran penting dalam menjaga kedamaian, kerukunan di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini yang merupakan barometer Indonesia, pintu gerbang Indonesia Timur. Sehingga orang melihatnya, kalau Makassar misalnya kita bisa ciptakan kehidupan yang lebih damai, lebih rukun, itu sudah menjadi barometer pada daerah-daerah yang lain. Saya kira itu, Mbak. Iya.